Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini gua rencana mau menuju ke Lombok ya, rencananya sih. Tapi kadang ya kita fleksibel aja gitu. Mungkin di tengah jalan kita ada rencana lain yang nggak harus ke Lombok gitu. Ya mungkin kita bakal berubah rencana. Jadi rencana kali ini kita fleksibel aja. Jadi nggak mesti ke Lombok. Untuk hari ini, di hari pertama gue berangkat dari Bekasi ya, di jam 1.53. Ya kita hitung aja jam 2. Untuk hari pertama ini kita bakal checkpoint di Subang. Kita bakal bermalam di situ terlebih dahulu untuk mengistirahatkan badan juga ya. Sambil kita prepare lagi gitu. Kalau misalkan masih ada yang perlu kita harus bawa gitu di perjalanan, kita coba beli dulu di situ ya. Jadi hari pertama kita bakal checkpoint di Subang. Hari ketiga kita bakal checkpoint di Yogyakarta. Untuk hari kedua gue rencananya bakal lewat Dieng ya. Dari Pantura kita belok kanan di daerah Batang situ. Kita menuju ke Dieng. Lewat Dieng, Magelang. Habis itu nyampe Jogja. Itu untuk hari kedua rencananya ya. Untuk hari ketiga gue dari Jogja, gue bakal lewat jalur selatan. Dari Jogja gue bakal checkpoint di Malang untuk hari ketiga. Nanti kita bakal lewat jalur selatan ya. Kebetulan gue belum pernah lewat jalur selatan situ. Nanti di di Malang rencananya gue bakal mampir ke Bromo dulu ya. Setelah bermalam di Malang, pagi harinya gue rencananya bakal coba berkunjung ke Bromo. Ya jadi sambil lewat gitu. Sambil lewat ke arah checkpoint berikutnya. Jadi checkpoint berikutnya itu kalau misalkan kita di jalan sampai malam gitu, itu kan seharusnya kan checkpoint keempat itu kan di Bali. Kalau misalkan kita masih bisa lah gitu, kita terusin gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa terusin, waktu menunjukkan pukul sudah malam gitu, ya misalkan lebih dari jam 7, itu kita bakal cari penginapan di daerah Banyuwangi. Ya, kita bakal cari penginapan di Banyuwangi. Kalau bisa yang dekat pelabuhan situ ya, biar dekat sama pelabuhannya juga. Nah setelah checkpoint, ya mungkin kalau checkpoint kita di Banyuwangi, kita bakal lanjut nyebrang ke Bali. Kita bakal cari penginapan di Bali ya. Mungkin kita di Bali itu gua rencananya bakal 2 hari di situ ya, sambil kita berkunjung ke destinasi wisata di Bali. Ya
Ya gue sih belum tahu mau berkunjung ke mana, tapi kita nanti sambil nyari-nyari ya. Kita sambil nyari-nyari. Nah setelah 2 hari di Bali itu gue bakal nyebrang ke Lombok lewat Pelabuhan Padang Bay di Bali ya. Itu sih rencana perjalanan gue kali ini. Itu masih rencana ya, mungkin kadang kita juga di pertengahan jalan atau di seperempat jalan ya, dimanapun itu kadang kita bisa berubah rencana. Jadi perjalanan kali ini gue gak terlalu kita harus sampai Bali gitu, gak, kita fleksibel aja. Kalau misalkan gue di jalan ada kendala gitu yang mengharuskan harus pulang ke Bekasi lagi, gue bakal pulang ke Bekasi lagi. Gue sekarang masih di Bekasi. Di dekat nah ini kalau kiri itu kita masuk ke terminal Bekasi ya. Kita sekarang lagi ada di Tambun Bekasi. Di hampir jam 2. Untuk perlengkapan yang gue bawa dari dalam touring kali ini, mungkin kita nanti di jalan sambil kita ngobrol-ngobrol ya terkait perlengkapan yang gue bawa. Kalau untuk budget awal gue anggarin di angka 1 juta ya. Itu budget awal gue anggarin di angka 1 juta. Nanti gue juga bakal gue catat uang itu buat keluarnya buat apa aja. Nanti gua bakal jelasin ke kalian juga. Jadi biar kalian tahu gitu budget perjalanan ke Lombok itu bisa menghabiskan berapa uang. Di daerah Tambun ini tiba-tiba macet, gak tahu kenapa nih. Gua semenjak lewat apa ya, selama lewat sini itu gak pernah macet loh. Paling macet itu pas gua berangkat itu mudik aja gitu. Di daerah sini macet juga, sama pulang kerja balik kerja mungkin ya. Tapi sekarang macet apa ini? Ini kita di sebelah
sebelah kiri kita itu Gedung Juang. Karena pertigaan ini ya. Oh, depan juga masih macet. Teman-teman, mungkin gue bakal berhenti sampai di sini dulu aja. Nanti kalau udah tahu penyebab macetnya kenapa, gue rekam lagi. Ini kayaknya panjang macetnya. Ini udah lenggang lagi nih. Oh, mungkin karena dia mobil-mobil yang mau nyebrang ke arah lawan arah itu ya. Nah, kayak gini nih bikin macet. Di jam 2.24 kita udah nyampe Cikarang Utara ya. Gue mungkin bakal istirahat terlebih dahulu, mau minum-minum dulu. Cuaca hari ini cukup terik juga, jadi apa ya, membuat dehidrasi itu makin cepat. Jadi harus banyak-banyak minum. Mungkin nanti gue bakal istirahat di Indomaret atau Alfamart di depan. Wow, kita nyelip-nyelip di antara mobil-mobil. Sulitnya NMAX itu ya kalau begitu, kalau kita di kondisi macet mau nyalip-nyalip karena dia bodinya besar. Jadi nggak leluasa nyalip-nyalip kayak motor kecil. Makanya gue harus hati-hati. Kita sekarang ada di Jalan Marta Dinata di Cikarang Utara. Nanti kita di Karawang mungkin bakal lewat lingkar luar Karawang ya, bukan lewat kota. Karena mungkin lewat kota bakal rame sih. Gue bakal lewat lingkar luar. Gue bakal istirahat di lingkar luar situ sih. Biasanya banyak yang jual-jual minuman gitu.
Halo teman-teman, di jam 2.45 kita udah nyampe Karawang. Nah kita ini masih lurus ya, nanti kita lewat lingkar luar Karawang. Lingkar luar Karawang. Sebenarnya sih tadi gue ada rencana dari Bekasi itu gue mau lewat jalur selatan. Jadi gue dari Bekasi itu ke Jonggol, terus checkpoint pertama gue di Bandung. Nah, dari Bandung itu gue bakal lewat jalur selatan ke arah Jogja. Tapi rencana itu berubah ya. Rencana itu berubah. Jadi di hari pertama dan hari kedua gue bakal lewat Pantura. Nanti di depan bakal nyari Selendang Mayang sih, terkenalnya di jalur lintas luar Karawang ini. Biasanya banyak ada berjualan di pinggir jalan biasanya. Kalau sore gini enak adem sih, jadinya pinggir sawah jualannya. Kenapa gue milih lewat lingkar luar Karawang? Mungkin karena lewat kota itu takutnya itu macet ya, padat. Sedangkan lewat lingkar luar ini kosong gitu biasanya, nggak terlalu macet. Makanya gue lebih milih lewat sini. Selain itu juga di sini adem di apa ya, di tengah-tengah sawah gitu jalannya. Jadi banyak angin. Tadi kayaknya yang jual aja. Mungkin gue depan lagi deh. Gue sambil isi bensin juga nanti di depan. Bensin gue udah 3 batang. Lupa gue teman-teman, gue lupa ngatur kilometer perjalanan kali ini. Jadi kilometer sebelumnya masih ada, jadi tercampur gitu. Mungkin gue nanti bakal olah-olah lagi ya, tapi nggak bisa ya. Mungkin gue nanti bakal set dari 0 lagi deh. Ya
Ya perkiraan dari Bekasi ke Subang itu 100 km lebih sih. Nanti gue bakal lihat di Google Map aja untuk jarak kilometernya itu. Nanti kita bakal gabungkan sama perjalanan di kilometer di motor. Situ kayaknya enak tuh. Aku bakal istirahat. Istirahat di warung dulu kayaknya enak tuh, sambil minum-minum es segar juga kayak. Ya udah. Oh boleh. Tadi gue habis istirahat ya, cuacanya panas banget, jadi cepet dehidrasi. Tadi gue habis minum-minum di warung ini di Lingkar Luar Karawang. Tadinya gue mau beli selendang mayang, tapi ya udahlah, yang ada aja. Jadi gue berhenti di warung tadi, beli gudeg fris. Itu tadi harganya sekitar berapa? 7.000 ya, mahal juga di sini. 7.000. Gue kalau di Bekasi gudeg fris paling 5.000, beli 2.000 ya. Depan gue bakal isi bensin dulu. Ke arah Cikampek Karawang. Kalau ke kanan tadi ke arah kota Karawangnya lagi ya. Yang tadi tuh yang pas kita ke Lingkar Luar tuh di arah sebelumnya itu. Nah itu lurus itu ke arah kota kan. Nah tadi juga ke kanan itu ke arah kota Karawang. Kita ke arah Cikampek Karawang. Gua mungkin bakal isi bensin dulu. Ini belum nemu pom bensin. Kayaknya depan ada. Waduh, ini macet lagi. Apa lagi ya? Lampu merah apa ya depan, biasanya ada lampu merah. Apa ya? Oh karena ada
Terus mau belok apa gimana? Ya itu salah satu ya yang bikin macet. Tadi kita habis isi bensin Pertamax 92. Tadi isi bensin 50.000. Berarti budget kita nanti bakal dikurangin ya, yang tadinya 1 juta kita bakal kurangin buat beli bensin 50.000 di hari pertama, sama tadi buat beli good average 7.000. Sekarang kita masih di Karawang. Kebetulan motor gua kalau gua biasanya isi bensin itu Pertamax ya, Pertamax 92. Kalau enggak sel turbo. Jadi mungkin bakal kita hitung-hitung ya, kira-kira lebih irit pakai Pertamax apa pakai Pertalite. Ya harus ada perbandingannya juga sih ya. Mungkin kedua kali nanti di next gua bakal pakai Pertalite. Mungkin kalian yang sudah pernah ke Lombok naik NMAX pakai Pertalite itu dari segi bensin habis berapa gitu, bisa komen-komen. Nanti kita bandingin ya Pertamax sama Pertalite, kira-kira borosan mana. Ya mungkin menurut gua sih ya borosan Pertamax ya, dari segi harga juga bisa kelihatan gitu Pertamax lebih mahal. Tapi tarikannya Pertamax itu dibanding Pertalite bagusan Pertamax menurut gua. Kita di jam 4 pas sudah memasuki Subang. Ini Kabupaten Subang. Kita sudah memasuki Kabupaten Subang ya, di jam 4 pas. Gak tahu ini ya, tiba-tiba motor gua kayak logo kuncinya itu kelop-kelop gitu, kedip-kedip gitu, kenapa ya? Apa baterainya mau habis ya? Baterai
remote-nya gitu. Mungkin nanti gue sambil beli baterai remote NMAX ini. Mungkin di Alfamart atau Indomaret ada. Kebetulan gue udah lama nggak touring lagi sih, ya cuman ya jangka pendek doang, nggak panjang kayak gini. Ya paling gue Bekasi Bandung, Bekasi Bogor, itu juga gue nggak masukin ke YouTube ya. Baru kali ini gue rekam perjalanan gue lagi. Untuk peralatan yang gue bawa untuk touring kali ini, gue bawa baju dan celana tentu saja, dan dalam ban juga. Terus gue bawa peralatan elektronik kayak laptop, gue bawa buat ngedit nanti di penginapan. Terus bawa kabel juga, kabel data ada berapa tuh ya, perkabelan. Terus apa lagi, flash disk gue bawa juga, flash disk, bawa hard disk juga untuk kebutuhan nanti kalau udah penuh memory cardnya, gue bakal pindahin ke hard disk. Untuk data videonya nanti gue bakal pindahin ke hard disk. Terus gua bawa converter SD card juga untuk USB sama Type C ya, itu gua bawa juga. Terus gua bawa ini juga buat jemur pakaian, bawa hanger ya. Jadi hanger yang gua bawa itu hanger portable yang bisa dilipat biar nggak makan tempat.
Terus bawa ini juga perlengkapan mandi, bawa perlengkapan sholat juga. Terus gue bawa sarung tangan cadangan ya, kalau misalkan sarung tangan ini basah, gue nanti pakai sarung tangan yang cadangan itu, yang backup, buat backup. Terus bawa kaos kaki 2 juga. Terus gue bawa rain cover juga, sorry, jas hujan juga. Itu buat nanti kalau hujan ya, itu perlu banget menurut gua. Dalam touring jauh itu menurut gua harus dibawa sih. Sisanya sih gua bawa perlengkapan, bawa alat main gue ya, alat hobi gue lah gitu. Kayak gue bawa buku buat nanti di penginapan atau di kapal laut atau ya di ferry, nanti gue bisa baca buku lah, bisa kegabutan. Gue bawa HP 2, yang satu itu buat map. Jadi gue ada HP buat pribadi, ada HP buat map nanti. Kalau misalkan gue nggak tahu jalan, gue bakal pakai HP itu ditaruh di depan sini ya. Untuk GoPro sih gue bawa baterai itu 4. Jadi baterai yang 2 itu baterai original GoPro, yang 2 laginya baterai Telsin, jadi bukan original GoPro. Sama memory card gue kayaknya bawa 4, itu kapasitas 65 GB, ada 3, satu 120 berapa, 4 ya, 128 atau 4 itu. Jadi biar di jalan misalkan sisa ruang untuk penyimpanan di SD card-nya habis, gue bakal gantinya gampang gitu, tinggal ganti kartu SD card aja gitu kalau bawa banyak SD card. Terus gue bawa kursi juga ya, kursi portable, kursi lipat, itu buat kebutuhan nanti. Gua di pantai mungkin kalau nggak ada kursi, kita buka kursi portable gitu, itu yang gue bawa. Terus gue bawa sendal juga, bawa sendal ya. Lagi ini itu yang gue bawa ya. Nanti mungkin kalau udah nyampe Subang gue bakal cek lagi ya. Gue sekarang agak sedikit lupa juga ya. Bawa plastik sih, kadang bawa plastik atau kresek, lebih tepatnya kayak bag gitu, apa, tas minimarket itu gue bawa buat nanti buat nyimpen baju bekas. Kalau misalkan gue belum, ya kalau misalkan nanti mager gitu nyuci atau mager,
mager taruh ke laundrynya. Maksudnya kan kita juga besoknya kan langsung OTW lagi kalau di Subang, Jogja, Malang itu kan. Jadi nggak ada waktu buat laundry, jadi gue bakal taruh di tas itu, tas. Udah sih itu.